yang dikhawatirkan dari perbaikan atau pembenahan adalah dampak lingkungannya. Kita akan langsung ke Bu Ngesti, seorang pemerhati lingkungan juga di aplikasi Google Hangout. Bu Ngesti, Anda ada punya kekhawatiran apa soal nanti ada pembenahan di Kota Bogor, perbaikan-perbaikannya? Silakan Bu Ngesti. Ya, Pak Wali, pertanyaan saya ada dua. Poin yang pertama adalah apakah nantinya ada dampak bagi para pengunjung Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini sudah menjadi sudah menjadi kesukaan masyarakat banyak, bahkan seluruh dunia juga mengetahui ini karena presiden ada di situ. Jadi bagaimana pengunjung ini mengunjungi Istana Bogor. Kebun Raya ini akan Kebun Raya Bogor ini apakah lebih diperketat ada aturannya atau bagaimana, karena Kebun Raya Bogor ini sudah dimulai pembangunannya ketika Raja Siliwangi ya. Baik. Pak Poin kedua, Bu Kemudian Ngesti. yang kedua, dengan adanya banyak pengunjung, banyak tamu-tamu dari pemerintahan, tentunya seperti semut ya di banyak, seperti gula di banyak semutnya. Baik. Nah itu kan ada dampak sampah, Pak. Apakah pemerintah Kota Bogor sudah siap dengan menerima sampah-sampah itu? Baik, langsung dijawab. Termasuk pengolahannya atau bagaimana? Baik, Bu Ngesti, silakan. Kalau untuk Kebun Raya, saya kira nggak ada efeknya ya, karena presiden kan nggak setiap hari kemudian jalan-jalan ke Kebun Raya gitu ya, nggak ada. Kalau bagaimana dengan kunjungan ke Istana Bogor yang ada sebentar. open istana? Justru saya melihat sekarang ya, dengan adanya berita bahwa presiden berkantor di situ, mungkin orang-orang justru pengen ke Kebun, karena ada satu titik ya di kolam teratai itu, di mana bisa melihat istana dengan sangat jelas gitu. Itu tempat favorit orang untuk foto-foto dengan background istana. Jadi dari situ kalau beruntung bisa melihat presiden lewat gitu kan. Nah, itu jadi daya tarik pasti ya. Itu jadi daya tarik. Okay. Kalau untuk kunjungan ke istana mungkin ada pengaruhnya. Jadi ketika presiden tidak ada, istana itu seringkali menjadi kunjungan dari turis gitu ya. Dan di Bogor itu ada program atau aktivitas namanya Istura, Istana untuk Rakyat gitu. Jadi istana itu dibuka hari-hari tertentu, terutama hari jadi Bogor. Nah ini terganggu nggak dengan ini akan saya sampaikan ke presiden atau Menseknek begitu, bahwa jangan sampai program ini terganggu. Ya, jadi presiden tentunya bisa memilih ketika hari-hari itu tidak beraktivitas di istana untuk memberikan kesempatan warga, karena ini sudah bertahun-tahun tradisi ini berjalan. Dan banyak juga yang peminatnya untuk bisa masuk ke Istana Bogor. Puluhan ribuan orang tuh selama 1 minggu itu masuk istana. Gitu. Dan ini saya kira sayang sekali kalau di stop gitu ya. Pak Marco, kalau tadi Anda menyatakan ada dampak lingkungan yang harus diperhatikan untuk membenahi perbaikan sebetulnya bukan hanya di Bogor ya, tapi bahwa kalau Bogor menjadi kantor presiden akan banyak lalu lintas dari dan ke Bogor yang sebelumnya tidak ada. Jadi ada bangkitan. Tapi itu mungkin bisa diantisipasi ya, satu dengan angkutan kereta api sungguh-sungguh, kedua dengan peningkatan komunikasi yang menggunakan teknologi informasi. Jadi harus serius ditangani itu menurut saya, karena kalau tidak kita harus menghitung kerugian itu bukan hanya biaya duit tapi juga biaya lingkungan, sesuatu yang menurut saya harus mulai kita biasakan itu. Harus dibiasakan. Kalau Pak Daniel, Anda punya pendapat lain? Menurut saya ide bahwa presiden kembali ke Istana Bogor itu sebuah ide yang cukup bagus ya, karena itu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat Bogor dan orang-orang yang ada di sekitar sana, dan bisa juga untuk mendongkrak perekonomian dari Kota Bogor itu sendiri, terlepas dari berbagai isu-isu negatif yang muncul belakangan di masyarakat mengenai isu pindahan presiden ini. Baik, Pak Daniel, itu menurut Pak Daniel ide bagus. Kalau Pak Marco, kalau ini kita belum tahu sampai kapan presiden akan berkantor di Bogor. Tapi kalau boleh memberi mungkin masukan kepada Pak Bima Arya soal apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan. Apa sebenarnya prioritas utamanya? Saya pikir bisa mulai dengan apa yang dikatakan Pak Daniel. Pak Wali Kota bisa meminta kepada kantor kepresidenan supaya mensuplai kebutuhan presiden sebanyak mungkin atau maksimal atau seluruhnya dari Bogor. Kemacetan menurut Anda tidak perlu menjadi itu kemacetan, saya pikir itu dengan sendirinya sudah masuk dalam agenda perbaikan keseluruhan tata ruang dan transportasi Bogor.
perlu dilakukan integrasi, tapi saya pikir dampak dari presiden dibandingkan dengan kebutuhan seluruh kota Bogor dalam hal lalu lintas itu sebenarnya kecil ya. Saya pikir hal lain adalah ya tadi memanfaatkan kehadiran presiden untuk mendongkrak bukan saja ekonomi Bogor tapi juga sejarah Bogor dan seterusnya. Gitu. Secara psikologis juga. Ya, secara psikologis Bogor menjadi kembali tempat yang nyaman untuk warganya juga, bukan hanya untuk presiden. Baik, terima kasih Pak Marco, terima kasih juga Pak Terima kasih, Maria Cindy, dan juga sama-sama. Kompasioner telah bergabung di aplikasi Google Hangout. Pak Daniel, terima kasih, Bung Esti, dan juga Pak Syaiful, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga untuk Anda, Saudara, terima kasih telah 1 jam bergabung bersama Kompasioner TV. Kami akan kembali esok di waktu yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cindy Sistiran undur diri, sampai jumpa.